Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, tetap semangat. Pada pertemuan hari ini kita akan membahas tentang konsep jaringan komputer dan protokol jaringan. Sebelum kita mulai, jangan lupa absen dulu di e-learning dengan cara klik icon absensi jika kamu menggunakan handphone atau klik konfirmasi kehadiran jika kamu menggunakan browser pada PC. Jaringan komputer adalah dua atau lebih komputer yang saling terhubung antara satu sama lain dan digunakan sebagai sumber data. Komputer yang saling terhubung akan memudahkan kita dalam berbagi data. Pada jaringan komputer, setiap endpoint memiliki tanda pengenal. Seperti halnya pada manusia, komputer juga mempunyai identitas masing-masing untuk memudahkan mengidentifikasi perangkat yang satu dengan perangkat yang lain. Jenis jaringan komputer terbagi menjadi dua, yakni jaringan private, artinya jaringan tersebut hanya bisa diakses oleh perangkat tertentu dan dengan syarat-syarat tertentu. Adapun jaringan publik, jaringan ini bisa diakses secara terbuka oleh perangkat manapun. Konsep jaringan berawal dari ide para peneliti Universitas Harvard Amerika di Laboratorium Bell. Kelompok peneliti ini dikepalai oleh Howard Aiken. Pada tahun 1950, jaringan berkembang dengan ditemukannya time sharing system. Hal ini didukung pada tahun yang sama, superkomputer diciptakan. Jaringan yang paling sederhana adalah Personal Area Network atau PAN. Jaringan ini menghubungkan antara beberapa perangkat pribadi. Sebagai contoh sederhana, handphone terhubung dengan headset. Jaringan yang paling sederhana adalah Personal Area Network atau PAN. Jaringan ini menghubungkan antara beberapa perangkat pribadi. Sebagai contoh sederhana, handphone terhubung dengan headset. Kemudian ada Local Area Network atau LAN. Jaringan LAN untuk menghubungkan beberapa perangkat komputer dalam satu area. Jaringan LAN umumnya digunakan untuk perkantoran, sekolah, dan lainnya. Jaringan LAN bisa terhubung melalui kabel atau biasa disebut dengan wired atau jaringan nirkabel alias wireless. Dalam jaringan LAN, selain endpoint terdapat beberapa perangkat pendukung, misalnya hub, switch, ataupun router. Metropolitan Area Network atau MAN. Jaringan ini untuk menghubungkan beberapa LAN dalam jangkauan 10-50 km dengan kecepatan tinggi. Umumnya, jaringan jenis ini dipakai untuk menghubungkan perkantoran atau usaha yang mempunyai beberapa lokasi dalam radius tersebut. Wide Area Network atau WAN. Jaringan ini lebih besar daripada MAN. Kalau MAN terbatas sampai 50 km, sedangkan WAN dapat menghubungkan beberapa perangkat komputer yang terpisah oleh pulau atau bahkan benua. Untuk itu, jaringan WAN membutuhkan biaya yang tinggi untuk konstruksi jaringannya. Kalau tadi kita membahas jaringan dan tipe-tipenya, berikutnya kita akan membahas pendukung jaringan agar bisa terwujud, yakni protokol jaringan. Protokol jaringan adalah peraturan yang harus dipenuhi oleh hardware dan software agar bisa berkomunikasi antara satu dengan yang lain. Fungsi protokol jaringan antara lain yang pertama adalah addressing. Sebagaimana di awal disebutkan bahwa dalam jaringan setiap endpoint memiliki identitas masing-masing. Maka, protokol jaringan berfungsi untuk memberikan identitas pengirim dan penerima informasi, sehingga informasi dapat terkirim kepada pihak penerima dengan tepat alias tidak nyasar. Fungsi berikutnya adalah reassembly, yakni menyusun ulang paket informasi. Artinya, dalam pengiriman informasi, data terpecah menjadi beberapa bagian agar informasi dapat terkirim secara cepat. Kemudian, data disusun kembali ketika sampai pada penerima, menjadi informasi yang utuh seperti saat informasi dikirimkan. Protokol jaringan yang tak kalah penting adalah timeout. Data secara otomatis mempunyai self-destruction atau menghancurkan diri sendiri.
Peran protokol jaringan adalah memberikan limit waktu kepada paket data, sehingga pada saat paket data telah kadaluarsa, ia akan menghancurkan dirinya sendiri, sehingga tidak menumpuk dan tidak membuat internet overload. Yang terakhir adalah option, yakni memberikan pilihan, apakah paket data akan diterima seluruhnya atau diterima sebagian. Jenis protokol jaringan ada beberapa macam. Yang pertama dan paling umum adalah Transmission Control Protocol dan Internet Protocol atau biasa disebut TCP/IP. Jenis protokol ini merupakan protokol yang dijadikan standar pertukaran data pada jaringan internet. Berikutnya ada User Datagram Protocol atau UDP. Protokol jenis ini memungkinkan sebuah komputer dapat mengirimkan pesan ke komputer lainnya melalui jaringan tanpa adanya komunikasi awal. Selain itu, pesan-pesan UDP akan dikirimkan sebagai datagram tanpa ada nomor urut pesan. Domain Name System atau DNS adalah sebuah protokol yang mendukung pencarian nama komputer dalam sebuah jaringan yang menggunakan TCP/IP. DNS mengganti nama asli komputer yang terdiri dari deretan angka menjadi kata atau karakter tertentu. Sebagai contoh, ketika kita mengakses Google, kita tidak perlu mengetikkan deretan angka identitas Google. Cukup ketik google.com misalnya, atau google.co.id. Hypertext Transfer Protocol atau HTTP adalah layar aplikasi untuk membantu proses transfer antar komputer. Versi lebih amannya adalah HTTPS, yakni HTTP biasa yang dipadukan dengan Socket Security Layer atau SSL, atau Transport Layer Security (TLS). Baik HTTP maupun HTTPS adalah bagian tak terpisahkan saat proses browsing, pengiriman file, dan berbagai hal yang berhubungan dengan aplikasi web. Karena protokol ini berguna dalam mentransfer informasi baik berupa file, gambar, maupun video antar komputer. Telecommunication Network atau Telnet. Telnet adalah protokol paling tua yang masih berfungsi di LAN. Protokol ini merupakan suatu protokol client server yang memberikan akses remote untuk login komputer tertentu dalam sebuah jaringan. Selain itu, Telnet juga bisa mengakses berbagai macam layanan umum dalam jaringan internet seperti database. Walaupun Telnet sudah dikembangkan sejak 1969 dan sudah berstandar IETF STD8, Secure Shell atau SSH adalah protokol sejenis Telnet yang memiliki standar jaminan keamanan yang lebih tinggi. SSH menggunakan public key jenis kriptografi dalam mengenskripsi komunikasi antar dua host. Setelah menyimak paparan di atas, kalian bisa mengakses tugas KI3 di e-learning. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.